Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan untuk menjadi dasar dan arah di dalam kehidupan kita. Topik yang kita akan bersama-sama renungkan diambil dari surat Paulus kepada Timotius, 2 Timotius 3 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Tentulah kita memohon pertolongan hikmat kekuatan dari Allah untuk kita mengerti dan mampu melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Karena itu mari Bapak Ibu dan Saudara untuk kita bersama-sama berdoa kepada Allah kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman-Mu. Kami memohon hikmat bijaksana dan belas kasihan-Mu agar kami menjadi pelaku firman-Mu. Sebelumnya kami mau merenungkan dan mau mengerti kebenaran-Mu. Oleh Roh-Mu kami mendapatkan pertolongan-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Kami mohon kemurahan hati-Mu ya Tuhan. Jadikanlah kami pelaku firman-Mu. Baik kami yang mendengarkan maupun kami yang mengajarkannya. Termasuk hamba-Mu yang terbatas ini. Engkau pimpin dan sertai kami sekalian ya Bapa. Karena kami anak-anak-Mu. Dan kami menyampaikan doa ini hanya kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Alkitab adalah firman Tuhan yang dinafaskannya, diinspirasikannya, dikaruniakannya secara khusus untuk dituliskan dalam bahasa manusia agar kita mengerti, agar kita memahami siapakah Allah kita, dan kita memiliki hubungan yang dekat dengannya. Firman Tuhan yang diwahyukan, yang dituliskan itu secara progresif, dinyatakannya kepada para penulis sesuai konteksnya, dan kita menjadi orang-orang yang berbahagia karena kita sudah mendapatkan keutuhannya dalam konteks kekinian. Kita bahkan dapat membacanya dalam bahasa kita masing-masing. Hari ini kita ingin belajar dari 2 Timotius 3 ayat 16 untuk memanfaatkan prinsip apa yang dinyatakan dalam ayat ini agar kita semakin tekun belajar. Hal yang pertama yang kita ingin pelajari ialah bahwa kita dimampukan untuk mengetahui dan mengenal kebenaran. Mendengar dan mengerti apa yang diwahyukan Tuhan. Seperti kita ketahui bahwa Allah telah menyatakan dirinya, mewahyukan kebenarannya secara nonverbal, melalui karya ciptaannya. Secara verbal atau tulisan, melalui firman yang tertulis, yang ditulis, yang saat ini kita kenal dengan nama Alkitab. Dan melalui anaknya yang inkarnasi, yang kita sudah kenal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Segala hal yang berkaitan dengan kebenaran Allah ini, ada yang kita upayakan untuk kita temukan dengan menggunakan akal budi kita. Kita mendapatkan pengertian, lalu merumuskannya menjadi sebuah tulisan, menjadi sebuah pengetahuan, dan kita memanfaatkannya untuk menjadikan penemuan itu sebagai bahan dasar dalam pembuatan sebuah teknologi. Bahkan secara pengalaman, kita gunakan segala kebenaran Allah yang dinyatakannya, diinternalisasinya di alam semesta ini. Yang kedua, kita belajar dari Alkitab. Firman Tuhan yang dinafaskan, diwahyukannya kepada para penulis secara progresif. Sehingga sekarang terjemahan Alkitab ini dapat kita baca dalam bahasa kita masing-masing. Dan kita dapat menyatakan dengan iman bahwa hanya Alkitab, firman Tuhan. Dan finalnya, Allah menyatakan dirinya, yaitu melalui anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah pembagian yang perlu untuk kita ingat. Allah menyatakan dirinya secara nonverbal, secara verbal, dan secara personal. Dalam satu kesatuan, untuk apa itu dinyatakan? Untuk apa kita belajar? Belajar berbagai ilmu pengetahuan, dari pengalaman, pengertian, teknologi yang kita manfaatkan, belajar dari Alkitab, dan belajar langsung dari Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, manfaatnya adalah untuk mengajar kita. Mengajar kita berarti kita dididik, dilatih untuk memiliki pengertian dari pengetahuan yang kita peroleh di alam, pengetahuan yang kita peroleh dari Alkitab, dan kedekatan kita dengan Kristus. Kita diajar untuk
memiliki pengetahuan, pengertian, dan keterampilan dalam kehidupan ini. Kita akhirnya bisa mengetahui banyak hal. Dan itulah pentingnya kita belajar. Ada proses yang kita lewati dan jalankan. Pembelajaran demi pembelajaran kita jalankan dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Karena dengan kita belajar, kita tahu teori, konsep, model, konstruksi, yang mana yang benar, yang mana yang salah. Ini bukan hanya berkaitan dengan epistemologi, tapi juga berkaitan dengan aksiologi. Kita tahu bahwa kita tidak mudah menyatakan sebuah data itu benar atau salah, kecuali kita melakukan penyelidikan sehingga fakta-fakta terungkap. Sehingga kita tahu bahwa kita itu salah atau kita itu benar, atau kita juga tahu bahwa apa yang kita informasikan, kita sampaikan kepada pihak lain, itu benar atau itu salah. Kalau kita belajar berbagai ilmu pengetahuan, dari pengalaman, pengetahuan, dan teknologi yang tersedia, maka kita akan lambat laun menyadari ada kesalahan-kesalahan teori dan konsep yang tidak objektif, yang tidak komprehensif, sehingga kita mengerti dan mengetahuinya. Begitu juga kalau kita mendengar khotbah, mendengar renungan, mendengar berbagai ulasan tentang firman Tuhan, kalau kita membacanya dengan teliti, mempelajarinya dengan baik, kemudian kita tekun melakukannya, maka kita akan tahu bahwa ada banyak kesalahan tafsir, ada banyak kesalahan pengertian dari apa yang disampaikan, didengarkan oleh kita. Atau kita sendiri juga salah di dalam menyampaikan kebenaran-kebenaran Alkitab ini. Yang ketiga, untuk memperbaiki kelakuan. Ketika kita membaca, mempelajari, mendiskusikan, menemukan kesalahan, kita tidak berhenti di sana. Kita harus memperbaiki. Memperbaiki apa saja yang salah untuk dikembalikan kepada kesejatiannya, kebenaran, fakta, dan kebenaran hakiki. Kebenaran fakta berarti kita menjelaskan apa adanya, deskripsikan semua sesuai dengan fakta, baik fakta ide maupun fakta realitas. Kita dapat menyatakan. Tapi tidak berhenti hanya untuk memperbaiki sebuah informasi atau sebuah teori dan konsep. Hal yang perlu untuk kita tekankan dan teruskan ialah dengan kita belajar berbagai pengetahuan, pengalaman, keterampilan, belajar dari Alkitab, belajar dari Kristus, maka seharusnya dan sewajarnya itu memperbaiki kelakuan kita. Di sini ada transformasi dalam kehidupan. Jadi belajar itu perlu disadari harus punya goal, yaitu mentransformasi kehidupan. Bukan hanya pengetahuan, bukan hanya aksiologi, tapi transformasi. Artinya, perilaku kita itu betul-betul diarahkan di dalam seluruh kebenaran Allah. Baik yang kita temukan, yang kita pelajari dari alam, dari Alkitab, dan dari Kristus. Supaya kita semakin menunjukkan bahwa kemanusiaan kita adalah kemanusiaan yang sungguh-sungguh hidup di dalam rancangan Tuhan. Transformasi perilaku. Bukan hanya kata-kata dan pengetahuan yang tersimpan di dalam benak kita, tetapi tutur kata dan perbuatan yang konkret. Sehingga pengetahuan, pengalaman, keterampilan dari alam, dari Alkitab, dari Kristus dapat terwujud buahnya. Dapat kita nikmati buahnya. Dapat orang lain rasakan kehadirannya. Yang keempat adalah mendidik dalam kebenaran. Ada suatu sikap hati yang terus mau dididik, teachable heart. Mendidik dalam kebenaran berarti ketika kita belajar berbagai pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dari alam, dari Alkitab, dan dari Kristus, maka kita punya wawasan yang sungguh-sungguh berpusat pada kebenaran. Segala bentuk kepalsuan, segala bentuk dusta, segala bentuk penyimpangan yang ditawarkan dunia, harus kita singkirkan, harus kita tolak, harus kita katakan tidak. Kita mau supaya kita hidup di dalam seluruh kebenaran. Bagaimana keempat hal ini bisa terjadi dalam hidup kita? Yang pertama, tentu perlu ketekunan untuk melakukan proses pembelajaran. Kita tidak berhenti belajar walaupun usia kita bertambah. Kita tidak berhenti belajar walaupun tubuh kita lemah. Kita tidak berhenti belajar walaupun kita memiliki keterbatasan. Yang kedua, selalu mengandalkan pimpinan dan bimbingan Roh Kudus. Karena ialah yang akan mengarahkan, memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Baik kebenaran yang kita terima dan pelajari dari alam, dari Alkitab, dari Kristus. Andalkan karya Roh Kudus di dalam kita memahami seluruh kebenaran Allah. Yang ketiga, marilah kita melakukan firman Tuhan yang tertulis
melakukan kebenaran yang dari alam, menjalani kehidupan dengan bersama Kristus, sungguh-sungguh itu kita lakukan. Sehingga setahap demi setahap, kita mengalami suatu restorasi yang sejati. Yang keempat, marilah kita membagikan kebenaran-kebenaran Allah itu dalam keseharian kita. Dengan kita menjadi pelaku dan membagikan kebenaran-kebenaran Allah dalam tutur kata, perkataan-perkataan, dan perbuatan-perbuatan sehari-hari kita, maka seluruh kebenaran Allah itu akan meresap di dalam kehidupan kita, akan terwujud di dalam keseharian kita. Kiranya renungan hari ini menolong Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita sekalian, makin tekun belajar, makin tekun memanfaatkan apa yang Tuhan sediakan bagi kita, untuk kehidupan kita sejahtera di sini dan di sana, untuk kehidupan kita yang penuh dengan damai yang datangnya dari Tuhan Allah. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini, kami sudah membaca firman-Mu, merenungkan manfaatnya bagi kami, dan kami mohon kiranya Engkau menolong kami untuk mengertinya, untuk menjadi pelakunya, untuk membagikan kebenaran. Terima kasih Bapak, dalam Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.